Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dengan nomor NPM 20041010086. Kali ini saya akan membahas kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasila. Yang pertama adalah sifat jujur. Sifat jujur ini sangat diperlukan untuk membangun diri menjadi seorang yang kredibel dan memiliki integritas. Secara umum, jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Yang artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya disertai dengan tindakan yang seharusnya. Dan seseorang yang menanamkan sifat jujur akan mendapatkan manfaat baik dalam kehidupannya. Antara lain, perasaan tenang, terbiasa untuk bertanggung jawab, dijauhkan dari perilaku melanggar norma, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Dan berbagai contoh sikap jujur ini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misal dalam kehidupan bermasyarakat, seperti jujur dalam bentuk menaati rambu-rambu lalu lintas, tidak menyuap ketika kita ditilang, lalu memberikan informasi yang benar ketika ada orang yang bertanya, tidak menyebarkan berita hoaks, menjaga nama baik tetangga, dan selalu amanah untuk segala urusan. Dan pada dasarnya sifat jujur ini sangat kita perlukan agar tercipta tatanan sosial yang lebih baik dan menghindari terjadinya pertikaian antar masyarakat. Halo semua, perkenalkan saya Henry Aditya Nugraha. Di sini saya kebagian disiplin. Jadi saya mengartikan disiplin itu sebagaimana artinya seperti kita itu taat terhadap apapun yang telah ditetapkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan disiplin sendiri itu melatih kita untuk selalu taat, untuk selalu tertib. Dan yang pasti itu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, itu disiplin. Terus juga contohnya itu dalam hal ibadah ya. Kita sebagai umat muslim ataupun Kristen, Hindu, Buddha, pasti kita memiliki waktu ibadah masing-masing. Nah, di sini disiplinnya itu kita ibadah tidak telat, tidak menunda-nunda, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu contoh disiplin dalam ibadah. Terus juga ada pun disiplin dalam lingkungan sekitar. Misal kita mengikuti organisasi, terus waktu rapat kita tidak datang terlambat, itu sudah termasuk contoh disiplin dalam lingkungan sekitar kita. Terus juga berpakaian yang selayaknya sesuai dengan apa yang telah ditentukan, itu juga disiplin dalam diri kita, dalam lingkungan kita. Terus juga ada pun disiplin waktu, dengan ketepatan waktu, datang tidak terlambat, tidak molor, itu juga termasuk. Itu saja yang bisa saya berikan dari pengertian disiplin. Hai semuanya, nama saya Leona Gitarisa Wardoyo, dan di kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa contoh kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasilais, yaitu bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia dalam berperilaku dan bertingkah laku baik yang disengaja maupun tidak. Nah, ada beberapa contoh kasus dalam sikap tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan, yang kedua toleransi, dan yang ketiga ada juga turut dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera, dan yang keempat adalah turut dalam pembangunan desa. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakter Pancasilais, yaitu ramah lingkungan. Jadi ramah lingkungan ini sebenarnya adalah penerapan dari sebuah konsep bebas dari limbah, yang pastinya di dalam konsep ini berarti bagaimana cara mengembangkan sumber daya alam yang dapat diperbarui tetapi tidak sampai membuat kerusakan lingkungan. Siapa dari kita yang tidak menginginkan lingkungan sekitar yang nyaman, yang bersih, yang terbebas dari polusi air, udara, dan juga suara. Nah,
semua dari kita pasti menginginkan hal itu. Tetapi jika pada suatu kondisi di mana kerusakan lingkungan itu sudah tidak dapat dihindari, tetapi setidaknya kita dapat meminimalisir agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang semakin parah. Nah, contohnya adalah mulai menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya adalah memanfaatkan energi matahari untuk tenaga listrik. Kemudian ada juga seperti air terjun yang diubah menjadi pembangkit listrik dan lain sebagainya. Dan pastinya kesadaran masing-masing kita tanpa terkecuali dalam menjaga lingkungan itu harus tetap dilestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanur Aini, nomor MPM 20041010089. Di sini saya akan menyampaikan tentang cinta damai menurut pendapat saya. Cinta damai yang sesuai dengan Pancasila yaitu di mana sikap, perilaku ataupun tindakan kita yaitu membuat orang lain tidak tersinggung dan membuat orang lain merasa senang atas kehadiran kita. Kemudian dalam konteks cinta damai sendiri yaitu kita harus menciptakan perdamaian agar tidak terjadi perpecahan dan kita harus meminimalisir terjadinya konflik. Kemudian dalam hal konteks cinta damai yaitu kita harus mengesampingkan di mana keinginan pribadi atau keinginan individu ataupun golongan, suku bangsa. Kita harus mengesampingkan semua tersebut dan kita harus menjadikan satu kesatuan integrasi di mana sikap, perilaku dan juga tindakan kita dijadikan satu dalam integrasi tersebut. Kemudian kita juga harus saling menghormati antara satu sama lain. Kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagaimana kita berada di pihak orang tersebut agar kita bisa tahu bahwa apa yang kita lakukan tidak menyinggung perasaan beliau. Yang ketiga yaitu kita harus adil. Kita harus adil pada seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari lintas usia, dari usia yang tua sampai yang muda. Kemudian dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu mulai dari bangsa suku modern sampai ke yang suku pedalaman. Kemudian adanya rasa kita tanamkan cinta damai dalam diri kita sendiri mulai sejak dini. Akan menjelaskan tentang peduli. Peduli menurut saya memiliki aspek yang begitu luas, terutama diantaranya aspek sosial, kemudian peduli dalam aspek lingkungan, maksud saya yaitu di lingkungan alam, kemudian ada juga aspek peduli dalam hukum negara yang sedang berlaku. Saya akan mengulas satu demi satu apa yang dimaksud peduli dalam aspek-aspek yang telah saya sebut. Aspek pertama yaitu peduli dalam aspek sosial, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan bernegara. Maksudnya yaitu kita peduli dalam aspek sosial, yaitu di mana kita bisa saling tolong menolong, bahu membahu terhadap teman, saudara, keluarga atau mungkin orang yang baru kita ketemui di jalan secara tidak sengaja. Kita bisa saja saling menolong selagi itu masih dalam aturan lingkup yaitu norma sosial yang berlaku di masyarakat dan tidak menyalahi aturan atau hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu dalam aspek lingkungan, yaitu kita bisa saja peduli dalam aspek lingkungan, maksudnya yaitu kita tidak membuang sampah secara sembarangan, kemudian kita menjaga kelestarian lingkungan alam seperti tidak membuang sampah di laut, kemudian kita tidak merusak terumbu karang, dan yang paling penting yaitu biasanya pemerintah sedang mengadakan reboisasi besar-besaran. Dan dalam hal ini kita bisa mengikuti atau ikut serta gabung di dalam program pemerintah dengan cara kita melestarikan taman-taman kota atau jantung-jantung kota dengan tidak merusaknya dan tidak melakukan penebangan pohon secara liar, secara besar-besaran dan juga secara ilegal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang peduli terhadap hukum negara yang sedang berlaku. Maksudnya yaitu dan kita tidak melanggar hukum yang sedang berlaku dan kita melaksanakannya dengan tertib, maka kita sudah termasuk ke dalam peduli dalam tak menaati hukum yang sedang berlaku di lingkungan negara. Hai, nama saya Yanaldi Zarli, NPM 2004101090. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh mengenai sikap sopan santun. Sikap sopan santun dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan. Misalnya pada lingkungan keluarga. Yang pertama, berkata kepada orang tua dengan tutur kata yang baik. Lalu yang kedua, berpamitan ketika keluar rumah atau hendak ingin pergi. Yang ketiga, tidak membantah perkataan orang tua. Lalu pada lingkungan masyarakat, yang pertama
berkata kepada orang lain dengan tutur kata yang baik. Lalu yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Lalu yang ketiga, menghormati orang lain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh sikap gotong royong. Tujuan dari sikap gotong royong itu yaitu untuk mengajak kita semua untuk selalu bekerja bersama-sama untuk lebih meningkatkan kebersamaan. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Misalnya, contoh kasus kegiatan gotong royong yaitu saat terjadi letusan Gunung Kelut. Sejumlah siswa SDN Sumber Ari membersihkan pasir dan abu vulkanik erupsi Gunung Kelut di sekolah mereka di Blitar, Jawa Timur pada hari Senin. Pada hari pertama masuk sekolah pasca erupsi Gunung Kelut, kegiatan belajar mengajar digantikan dengan kegiatan bergotong royong membersihkan material vulkanik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.